dalam Kabupaten Lampung Tengah. Nah, kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani Ibu Ratna. Beliau adalah guru kimia kelas 10 dan kelas 12 SMA Negeri 1 Seperti Mataram. Assalamualaikum Bu. Om Swastiastu. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Baik. Alhamdulillah ya Bu ya. Hari ini kita adakan percakapan observasi. Yang dimana nanti sebelum saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran di kelas di mana kita sebelumnya saya melakukan proses supervisi ke kelas Ibu, tentunya nanti akan ada tujuan pembelajaran yang akan disampaikan. Untuk mengetahui juga mengevaluasi nanti jalannya proses pembelajaran yang dilakukan. Kenapa hari ini melakukan percakapan observasi sebagai persiapan awal Bu, sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran. Agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi siswanya. Begitu Bu. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai di kelas ini? Tujuan pembelajaran kita akan melakukan observasi ya Pak. Iya. Observasinya akan dilaksanakan di kelas 12 ya. Kemudian untuk hari ini untuk pertemuan ke depan yang akan dilakukan observasi itu tujuan pembelajarannya kita ini mendiskusikan konsep penyetaraan reaksi redoks dengan cara melakukan reaksi. Jadi ada tujuan pembelajarannya satu ya? Iya. Menganalisis ya Bu ya? Iya, menganalisis. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin dicapai atau ingin dilakukan di observasi nanti? Untuk yang area pengembangan saya akan menggunakan dua, yaitu pengetahuan itu tentang penyetaraan reaksi, kemudian selanjutnya menuliskan pelaksanaan reaksi. Nah ya Bu, nah ini saya mengingatkan juga bagaimana rancangan pembelajaran yang nanti Ibu ingin terapkan di dalam kelas. Mungkin dari segi strategi pembelajaran atau metode pembelajaran, ataupun dari metode pembelajaran yang ingin Ibu lakukan di saat nanti observasi di kelas. Baik, untuk kali ini yang dengan menyetarakan reaksi redoks dengan cara reaksi ini, strategi yang saya akan gunakan yaitu pembelajaran diferensiasi Pak. Kemudian di mana di sana berdasarkan kesiapan siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran berdasarkan kelompok dan juga nanti media pembelajarannya saya akan menggunakan FAQ supaya mereka bisa bekerja sama dan berkolaborasi. Nah selanjutnya yang akan diterapkan di dalam kelas menggunakan strategi pembelajaran diferensiasi dan diametra. Nah diintegrasikan dengan pembelajaran nasional, menggunakan metode pembelajaran problem based learning atau PBL, dan juga dengan metode diskusi kelompok. Kemudian nanti akan diberi penugasan dan juga tanya jawab gitu ya. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang ingin digunakan dalam kelas nanti? Kebetulan media pembelajarannya menggunakan HKPD. Jadi semua siswa bisa terfasilitasi dengan HKPD. Kalau mungkin untuk PowerPoint kan mereka harus menyalin kembali. HKPD kan kita sudah bisa memfasilitasi siswa. Jadi pakai HKPD ya. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa kira-kira? Dan kelas berapa? Dan juga jam berapa? Kelas 12.5 kebetulan di jam terakhir Pak, jam 7 dan 2 jam lagi. Hari apa? Hari Rabu ya. Jadi nanti hari Rabu depan, tepatnya di kelas 12.5 ya Bu, saya akan datang ke kelas Ibu. Saya akan melakukan supervisi kelas saya, akan melihat juga Ibu untuk mencatat hal-hal yang akan apa saja yang terjadi di dalam kelas di saat Ibu belajar ya Bu. Nah, nanti setelah Ibu lakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita juga ada percakapan yang terakhir, yaitu percakapan pasca observasi yang nantinya Bu akan didampingi oleh pendamping kita pengajar praktik yang akan diagendakan di pendampingan di juga tepatnya di hari Rabu untuk jadwal nanti menyusul. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kali ini? Dari percakapan kita observasi fasilitas ketika ada di lingkungan pembelajaran diferensiasi dan kemudian bagaimana cara khusus supaya siswa itu bisa belajar dengan kolaborasi dengan teman-teman kemudian media pembelajaran. Terima kasih Bu atas waktu yang sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya dalam percakapan Pak.
Nah, sampai bertemu di kelas observasi, kelas minggu depan depannya ya. Demikian percakapan kita hari ini, sampai bertemu di kegiatan observasi juga dan juga percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Bu ya. Terima kasih banyak. Sama-sama Pak, sukses selalu. Oke, terima kasih Bu. Adi Febrianto, anak Anda, Alvina Damayanti, Dewa Gede, Istara, Dimas Pratama, Dwi Ferdi Ramadhani, Alicia Agustina, Gali, Ika Setiani, Widirian Nika, Kade Chandra, siapa tahu, Isa Aurelia, Imam, Ismaku, Mei Sikoma, Mei mana BK buat BK, Mika Liza, Muhammad Yusuf, Kade Cindy, untuk Pane Rizka, Bayan Tiga, Iko Saktia, Debu Triana, Peja, Raihana, Vicky Subagio, Rizka Septiani, Rohima, Silva, Kiki, Sulis, Yahda, Riwahyumi, Bayan Ayu, Lupa, oke semuanya yang sudah hadir satu tipe. Kemudian hari ini melanjutkan materi yang berikutnya. Kemarin kita sudah belajar tentang apa? Penyebaran reaksi redor. Penyebaran reaksi redor berdasarkan perubahan biolog. Ini masih bingung nggak? Ini masih tentang biolog? Masih. Berarti masih butuh banyak latihan lagi. Mungkin yang itu bingung ini pahamnya ya? Ya. Yang mana kalian harus apa dulu nih, penyetaraan muatan dulu atau penyetaraan jumlah atau ya nanti bisa kita bahas lagi di soal yang berikutnya. Nah hari ini masih dengan masih penyetaraan reaksi redor, tapi kita yang metode selanjutnya ya, yaitu tentang penyetaraan reaksi redor berdasarkan cara setengah reaksi. Kalau kemarin kan kita panjang banget tuh full reaksinya. Kalau yang ini bisa kita bagi menggunakan setengah reaksi. Bisa dibuka bukunya silakan. Kalau kemarin itu yang berdasarkan perubahan biolog kan yang kedua, ini yang pertama. Nah biar nggak bingung, kan kalau kemarin kalian belajarnya mandiri ya. Kalau untuk hari ini kita bagi kelompok mungkin ya. Jadi nanti setiap kelompok kita belajar 34 udah agak 4 berarti. Kalau satu kelompok punya 4 orang, berarti sampai 9. Berarti itu gak apa-apa ya. Dia kan udah 3 tahun bersama, jadi gak apa-apa. Adi Febrianto harus sama Dewa ya. Mulai berhitungnya mau dari mana? Dari depan? Gak apa-apa dihitung juga. Begitu kan? Berarti mulai dari Yusuf kan sendirian ya? Ya Yusuf mulai dari nomor 1 4, 5, 6, 8, 9. Ini sudah kok 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sampai 7. Ya, berarti nanti kelompok 8 dan 9 hanya 2 orang atau 3? Ya, 3 ya. Nah, gini jadi untuk yang nomor 1 siapa yang nomor 1? Nanti dulu ya, diingat di temannya bisa di sebelah sana. Nomor 1. Kemudian 2 di sana urutannya aja ya. 2. Kemudian 3. Nomor 3 siapa? 3 di sebelah sini. 3 ya di depan. 4 ada di sini. Kemudian 5 Dewa di sini ya. 5. Kemudian 6 di belakangnya 5. Dan nanti saya akan di sini yuk. Oke, silakan bergabung sama temannya. Sama aja, anggotanya sama aja. Kalian aku udah tinggal. Mana boleh dia bedain teman-teman.
soalnya mengatakan reaksi redoks berikut dengan cara setengah reaksi. Kemarin masih diingat nggak ada berapa dia? Jadi setengah X sama 16 ada berapa? 2. Namanya reduksi. Kalau reduksi itu biloknya naik atau turun? Ya. Satu lagi oksidasi. Biloknya gimana? Naik. Nah, nanti maksudnya setengah reaksi ini tidak dari itu, dari adanya mengalami reduksi. Kita mulai sama-sama dari langkah yang nomor 1, yaitu menghitung bilok masing-masing atom serta menentukan atom yang mengalami reduksi dan oksidasi. Mudah-mudahan sudah ada yang bingung ya menentukan biloknya. Karena dari awal masuk kita udah bahas di bilok. Ingat, yang O selalu min 2, pokoknya selalu min 2. Bu, ya, boleh pakai pensil nggak Bu? Bisa. FF4 ditambah C2O42 min menghasilkan FN12 ditambah CO2. O-nya selalu min, kecuali kalau dia karena sama kayak H2O2, O-nya min 1.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Bu Ratna. Om Swastiastu. Bagaimana kabarnya, Bu Ratna? Syukurlah baik Pak, sehat. Syukurlah ya Bu ya, sehat ya Bu ya. Nah, beberapa waktu yang lalu kita kan sudah melaksanakan observasi ya Bu ya, Iya Pak. terkait pembelajaran di kelas yang Ibu lakukan. Iya. Nah, kalau tidak salah itu kelas 12.5 ya Bu Iya. ya, program mata pelajaran kimia. Ini. Nah, kira-kira dari pembelajaran yang sudah Ibu lakukan, itu tingkat keberhasilannya seberapa Bu? Kalau tingkat keberhasilan dari angka itu 80% bisa ya. 100% ya. Nah, kira-kira tujuan pembelajaran yang Ibu laksanakan tercapai? Tercapai. Mereka mengalami kesamaan reaksi redoks berdasarkan reaksi yang Iya. berbeda. Nah, kira-kira Bu, apa yang menjadi hambatan di saat proses pembelajaran yang Ibu lakukan? Hambatannya itu mungkin ada di proses diskusi ya Pak. Jadi karena kan banyak kelompok nih, ada sekitar 9. Jadi ketika proses diskusi mereka sudah saya berikan kesempatan boleh nah diskusi dengan kawan, tapi masih ibu masih berpatokan dengan Iya. dirinya. Padahal masih bisa belajar. Ini loh teman sejawat bisa belajar bersama. Kira-kira kalau dari Ibu sendiri bagaimana cara membatasi itu supaya itu bisa sesuai dengan apa yang Ibu harapkan? Jadi di pembagian kelompoknya Iya. kita tahu berdasarkan kemampuan siswa ya. Jadi kan kelompoknya berdasarkan yang kita buat. Jadi ada saya tahu setiap kelompok itu masing-masing ada yang memiliki kemampuan lebih dari teman. Jadi Kira-kira bagaimana hasil dari proses metode pembelajaran yang Ibu pakai? kalau Sudah dari tercapai kah atau belum? kalau dari ini saya sudah bisa bilang tercapai. Berhasil. Misalnya Ibu ya tidak ada hambatan ya Bu ya. Oke. Syukurlah Bu kalau begitu. Nah, untuk terkait rencana tidak lanjutnya Bu, untuk proses dari pembelajaran yang Ibu lakukan, apa ke depan yang perlu Ibu kembangkan lagi? Kalau untuk yang digunakan mungkin dari apa ya pas yang diberikan dari materi pembelajaran gitu, kemudian dari video kemarin kan itu baru pakai SAPD dari AKPD kurang apa ya, kan ada yang biasanya senang menonton video gitu, kita bisa tampilkan video ya. Kalau ini kan banyak Iya, ya. betul itu. Kemudian bisa dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Kalau redoks kan kaitannya tentang apa sih reaksi yang terjadi pada aki gitu, korosi gitu, lebih menarik untuk siswa gitu. Ternyata ada manfaatnya saya belajar gitu, nggak cuma reaksi kimia apa gitu. Jadi harus dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi untuk lebih penggunaan metodenya ya Bu ya, kemudian lebih ditingkatkan lagi, terus medianya ya Bu ya. Konsepnya dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja Bu yang bisa saya gali lebih dalam berkaitan dengan apa pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas waktu yang diberikan. Nah, untuk ke depan semoga ada yang tidak lanjutnya itu bisa ditambahkan lagi mencapai apa yang Ibu harapkan. Cukup sekian, Swastiastu.